tanggal 1 Agustus. Ya. Semangat ya buat semuanya yang lagi nonton, buat bapak-bapak, ibu-ibu, pengusaha, pejabat, semuanya pokoknya yang ada di pasar. Semuanya ya, yang ada di rumah, yang nggak ngapa-ngapain, yang mau ngapa-ngapain, pokoknya di bulan baru ini semoga rezekinya jalan terus, terbuka terus, amin. Yang nggak dapat pasangan, mudah-mudahan cepat dapat pasangan. Yang udah dapat pasangan. Yang lagi berantem, jangan berantem. Ya nggak apa-apa, berantem mah hal yang biasa, Wi, kalau menurut aku mah. Yang lagi kangen, semoga dipertemukan. Amin. Lagi kangen katanya. Kangen sama siapa sih kamu? Hah? Kangen sama siapa? Kangen sama aku. Kita kan tiap hari ketemu, Wi. Kenapa sih? Hah? Sayang. Kenapa? Sayang. Manggil aku. Sayang. Aku juga sayang. Kenapa sih? Nah, tapi buat Sobat Ambiar gini ya, harapan itu akan selalu ada di hari yang baru termasuk bulan yang baru. Ya. Buat Sobat Ambiar yang belum punya pasangan, lihatlah Luna Maya bagaimana dia mengingatkan kita akan sebuah harapan. Bahwa pada akhirnya jodoh akan datang di waktu yang tepat. Betul. Ya kan? Kamu kemarin kan hadir kan Rian di pernikahannya Luna Maya. Waduh, luar biasa. Kamu dapat bingkisan Dapat enggak? Aku dapat souvenirnya. Souvenir Serius? apa? Dari coffee maker buat bikin kopi. Kamu nggak bawa ke sini? Enggak, aku nggak bawa. Ngapain aku bawa? Oh, bintang tamu yang satu ini bawa. Wah, bintang tamu ini mah. Biasa Nge-review. Unboxing. Ya. Queen of Unboxing Ya. setiap resepsi King and pernikahan. Queen ya, King and Queen of Unboxing ya. Bener loh ya. Siapa Tapi sih? kalau aku sih berharap nanti kalau suatu saat kita menikah ya Wi. Hah? Aku yakin dia tidak akan pernah unboxing souvenir pernikahan kita. Kamu ngomong kita menikah, Ya emang kenapa? orang kamu ngajakin aku berantem terus. Justru Kak, bumbunya dari berantem biasanya langsung cinta. Tahu nggak kenapa dia nggak mungkin unboxing souvenir pernikahan kita? Kenapa? Ya kan souvenir pernikahan kita kan toren 1.500 liter. Itu kalau sampai kejadian lebih gila dari ini. Nih kita akan Sayang, hadirkan nanti ya. kita toren ya sayang. Iya toren, ntar kita toren ya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Queen unboxing souvenir pernikahan bersama dengan suaminya ada Melanie Ricardo dan juga Aisyah. Oh enggak dibawa. Hai Tyson, apa kabar sehat Tyson? Ini. Sekali muah. 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 Oh ayo, Bajunya Kameli bagus ya. Kok nggak dibawa? Kameli. Nggak dibawa ituannya. Unboxing hampersnya. Ikan udah viral hampir 10M. Oh my god. Kamelani bajunya bagus deh. Makasih. Ya Allah aku lupa tas sama sepatunya Kamelani. Kenapa Udah beli? dibikin video Kak kemarin enggak? SBS. Oh iya udah. Iya. Sobat Ambiar. Ada ikan makan uli. Kemarin hari jadi pernikahan di tanggal 31 Juli. Senang banget. Selamat ya, 15 tahun pernikahan ya. Berarti yang kemarin pesta bawa kasih itu unboxing itu anniversary kalian. 30, itu kan Luna 30, kita Ya. 31. Gak sangka nyampe 15 tahun nih, Sa. Selamat ya. Oh my god. Sabar ya. Sabar ya. Kok nggak dirayain sih Kamel? Apa sayang? Nggak dirayain, meriahin. Buat bayar uang sekolah anak. Pantesan semalam live di jualan catokan. Iya. Ya. Melanie Ricardo dan juga Tyson kami mengucapkan Terima kasih. ya. Buat Sobat Ambiar, kita mengenal Melanie Ricardo ini akhir-akhir ini selalu review semua souvenir pernikahan, ya kan? Iya. Dan kita juga pengen lihat sebagai sahabat dari seorang Luna Maya menghadiri pernikahan yang di Bali, yang di Jakarta. Kita pengen tanggapannya seorang Melanie, gimana pernikahan dari sahabat tercinta ini dia. Mangga. Silakan. Betul juga kata narasi tadi. Mana-mana ada Kak Mel katanya. Karena kita dengar dari produser kita, katanya untuk resepsi pernikahan Luna, katanya kamu maksa untuk datang ya? Tapi hebat loh kan. Security kali. Mel. Kak Mel di Bali ada, di Iya, Jakarta ada. tadi aku klarifikasi kata-kata narasi ya, tolong ya. Ntar kalau nggak saya saya Siapa telepon itu sih Hotman yang Paris. bikin, ah? Itu siapa sih? Di mana-mana ada Kamel, di mana ada hampers, di situ ada Kamel. Nanti kita bahas hampersnya, tapi kan kita seneng ya. Mel, pernikahan Luna Maya itu tuh maksudnya bukan hanya indah ya, tapi ini kan sebuah harapan juga ya buat masyarakat Indonesia tuh ngelihatnya tuh kayak it's a hope gitu, bahwa pada akhirnya tuh yang namanya harapan itu ada. Kalau Melanie itu melihatnya sebagai seorang sahabat, pernikahan seorang Luna Maya tuh gimana sih? Artinya selalu ada harapan untuk Nazar untuk kedua kalinya. Iya. Selalu ada harapan. Jangan Doka, jangan ngomong gue ya. Sabar Bu. Saya baru mau ke sono dulu Bu. Ya. Pasti selalu ada harapan untuk Rian Ibram lain di luar sana. Dan juga untuk De Persik untuk, ya keberapa kali sih Nah De? itu kan tadi. Keempat. Ya,
Tapi artinya keempat dan yang terakhir ya. Amin. Amin. Artinya semua orang itu pasti punya waktunya sendiri. Bener. Ya kan? Yang mungkin orang tuh dulu bilangnya, oh kayaknya Luna nikahnya lama banget gitu kan. Tapi look what happened to her. Bener. Dapat yang baik, ganteng, kayak Raya, sayang sama dia. Emang kaya? Hah? Kaya? Astagfirullahaladzim, Rian. Ya abis dia bilangnya kaya. Nanya-nanya mulu orang pajak lu. Tapi itu ekspresi Tyson yang kurang asik ya pada saat lagi dibilang kayak. Kenapa Tyson? Sabar ya. Mel, tapi kan maksudnya gini, Luna tuh kan pernah bilang bahwa beberapa tahun sebelum dia menikah tuh dia pernah punya pemikiran mungkin pernikahan itu bukan buat gue. Ada satu statement dari Luna Maya seperti itu. Kemudian akhirnya ketika dia menyampaikan sama sahabat-sahabatnya termasuk Melanie itu, gue mau nikah nih akhirnya. Lu tuh sebagai sahabat gimana sih Mel ngeliat? For sure happy lah, apapun yang terjadi sama Ayu, sama Iwet, sama Edric. Walaupun kita tuh gak selalu sama-sama, tapi kita tuh berteman kan udah hampir 10 tahun loh. Untuk pertemanan teman-teman yang ibaratnya di entertainment gitu ya, lumayan lah gitu ya kan. Karena kan musim hidupnya beda-beda gitu. Tapi ya sampai akhirnya kita menemani Luna dari pacaran, putus, mungkin single cukup lama, mungkin punya pacar lagi, belum berjodoh. Sampai akhirnya Tuhan kasih Max dalam hidupnya Luna. Dan Max tuh menurut aku juga bukan cuma kayaknya apa ya sayang sama Luna, tapi dia itu juga cocok banget dan sangat care sama semua teman-temannya termasuk si geng Menteri Cerita. Lu pada salaman pada lagi akad nikah apa gimana sih ini salaman mulu nih? Kak, mau gandengan kenapa? Ini kenapa gandengan terus? Menghindari gosip saya. Kamel, tapi kan Max itu memang usianya lebih muda ya. Iya. Tapi kayaknya lebih ngemong ya Max itu walaupun dia lebih muda ya. Bener gak sih? Gak tau ya kalau gue sih ngerasa kalau sama Max tuh kayak nggak ada perasaan sungkan gitu loh. Ya. Kita sayang sama Luna, segitu juga kita sayangnya sama Max gitu. Kayak nggak ada jarak gitu. Oh. Ini kan pernikahan yang di Bali tuh wah indah banget. Cuman kemarin di Jakarta. Sebetulnya tuh Luna memang niat bikin yang di Jakarta juga atau ketika bikin di Bali tiba-tiba dia baru sadar ya banyak juga yang gak diundang, banyak yang protes. Kok gue gak diundang? Akhirnya yaudah deh spontan setelah itu gue bikinnya di Jakarta. Mungkin kalau soal itu Luna yang tahu ya, gue sih nggak tahu to be spesifik seperti apa. Karena kan kalau gue hanya ditugaskan untuk datang dan unboxing hamper. Oke. Bun, itu aja 2 bun. Tapi enggak ya kalau orang unboxing hamper kan biasa ya. Kalau kamera itu seru, nggak tahu kenapa. Dari yang waktu di Bali gak tau gesturnya atau apa, orang tuh pengen ketawa kalau melihat kamera bawaannya tuh gitu. Tapi aku mau mengucapkan terima kasih untuk my bestie Luna Maya, tapi dalam hari spesial dia memberikan rezeki juga untuk teman-temannya. As for me, walaupun agak riuh ya, tapi ada beberapa brand yang masuk untuk datang misalnya foundation, untuk get ready with me datang ke tempat Luna. Unboxing hampers juga rasanya orang menunggu-nunggu pada akhirnya. Terus membersihkan makeup saya dari acara Luna. Ada. Jadi Luna menikah di hari spesial tapi juga mencipratkan rezeki termasuk ke aku. Sampai katanya dia ngebersihin dosa kamu juga katanya. Gak bisa. Nah, oke, perbedaan yang kamu lihat selain tempat ya, maksudnya yang kamu lihat intimate-nya itu antara di Maaf Bali. Mas, ada orang loh. Sorry banget, kalau nggak ada pertanyaan ini bisa diangkat ya. Enggak, kalau buat Tyson kalau pertanyaan buat kamu beda lagi. Kalau buat kamu itu buat kisah rumah tangga nanti ya. Kita boleh. Enggak, perbedaannya ini kita masih ngomongin soal Luna Maya. Ini perbedaan pernikahan yang di Bali sama yang di Jakarta. Jelas tempatnya beda, tapi maksudnya suasananya tuh kayak gimana. Aku juga datang di Jakarta kemarin, cuman yang di Bali kan datang ya? Di Jakarta gue datang, orang gue lihat lu foto-foto mulu. Kok lu gak foto-foto sih? Kak? Aku foto. Tapi lu ngerasa gak sih kayak udah riuh untuk foto-foto ya? Karena semuanya setiap tuh kayak, temen, hai. Jadi modelnya tuh kayak apa ya? Kayak acara. Jumpa ini ya. Reuni. Iya kayak reunian. Bener, kayak reuni teman-teman lama tapi di acara wedding dia gitu. Cuma kalau di Bali mungkin rasanya lebih intimate karena kan itu pertama kali. Kalau ini lebih kayak selebrasi lah. Iya. Katanya ada arak-arakan juga dari Monas sampai menuju ke... Bisa. Lu bikin ulang tahun Jakarta. Kita mau kasih lihat ya Sobat Ambiar. Ini dia saat Melanie Ricardo unboxing souvenirnya Luna Maya. Mana sih Kak Mel? Lihat apa? Tuh ya, kalian lihat kan? Kalau yang lain kan Kalau yang lain kan biasa ya. Kalau kamera tuh ya heboh. Karena rame jadi kita tuh ketawa gitu sepanjang lihat itunya tuh. Tapi itu fun fact loh, ada fun fact loh. Apa? Habis aku unboxing hampers, ya aku di unboxing loh. Kan baru
jumpa sama suami. Habis LDR ya? Gak masalah ya. Gak masalah. Masalah buat lo. Gak masalah, gak masalah. Emang berapa lama sih Kak pisahnya? Lo bukannya kondangannya bareng Kak? Itu dia baru landing sebelumnya. Oh, oke. Dia unboxing dan akhirnya Tyson menyesal. Wow. Pantesan ganti baju ininya belum dibuka tapi ya make upnya masih Iya, lucu. itu memang sengaja gue suruh langsung pulang 1 hari sebelum acara Luna. Soalnya kan tahu kalau acara Luna kan banyak wartawan netizen. Oh, takutnya ada apa-apa ya biar pulang biar nggak ditanya-tanya ya. Embur. Oke, kita bahas tentang souvenirnya. Itu coffee maker buat bikin kopi. Itu yang jadi viral, ya kan? Boleh di-spill nggak sih harganya berapa? Oh gue gak tahu tuh beach shore berapa, tapi kan lumayan lah Bo. Gue tahu harganya, gue tahu. Aku tuh sempat nanya kan, aku sempat mau ngopi, ada satu tempat ngopi gitu. Aku nanya nih, pengen ngopi ah. Terus gue nanya ke mas-mas yang jaga tempat kopinya. Berapa nih mesin bagus banget. Gue pikir memang dia jualan coffee mesinnya. 3 juta mas harganya. Oh 3 juta, bagus juga. Ah pengen beli. Ngapain beli mas? Emang kenapa? Orang semua tamu dapat apaan? Ini souvenir yang datang. Kirain dapat kopi ya Bune? Iya gue pikir dapat kopi. Dapat kopinya? Enggak, dapat kopi mesinnya. Alhamdulillah gue dateng, gue bilang gitu. Dapat kopi mesin. Jadi emang tujuan lo datang memang untuk kopi mesin bukan untuk Luna Mike. Alhamdulillah gue Kalau kakak nanti kawin Kak, itu kakak hadiahnya harus lebih dari ini. Iya. Aku udah tahu dia apa, Pi. Apa? Setuju. Mesin jet pump. nanti aja kejutan kalian akan lihat. Makanya kakak ngumpulin dari sekarang Kak, karena pestanya menggila. Tunggu saja sayang. Oke sayang. Dewi, kapanpun tanggalnya, dimanapun jangan lupa. Queen Unboxing Hampers harus ditelepon. Oke Del. Oh, Kak Melani. Oke, itu satu hal yang unik dari pernikahan seorang Luna Maya. Semua tuh yang datang ke sana pulang tuh ngejinjing tuh gede banget ya. Ada sampai di TikTok kalau nggak salah viral, ini pulang kampung dicoret ya kan, pulang dari kondangan. Iya, bener. Yes loh. Baru kali ini kondangan souvenir pada begini semua. Iya benar. Asli. Ya kan? Itu Christine Hakim segala macam dapat loh, Bo. Yang Ya. Ada yang sampai dibawa sama security hotel. Jadi penuh cinta, penuh rezeki juga berbagi rezeki buat yang Alhamdulillah. datang. Semoga rezeki berlimpah juga. Amin. Maya dan juga Maxi Botier ya. Tapi ini juga kita mau kasih lihat, ternyata Queen of Unboxing Souvenir ini Sobat Ambiar tidak diundang di satu pernikahan yang sedih banget. Ya. so sad. Kita kasih Alasan Melanie Ricardo tadi undang Maya Estianty ke pernikahan Al Ghazali. Takut di-review kayaknya. Hah? Takut di-review. Gue waktu di podcast sama Bunda langsung ngamuk loh. Kenapa lo gak undang gue? Kata Beneran gue gak gitu ya diundang. kan. Gak diundang gue. Lupa mungkin Tapi Kak gue Mel. langsung puter Iya otak kan, dong. udah banyak yang diundang banget tuh Kak namanya Iya, orang. gue sebagai konten kreator puter otak dong. Orang pada dapat hampers. Butuh apa? Botak? Bukan. kotak. Lucu. Sedangkan kan, maksudnya kalau misalnya Nasar datang nih, maksudnya gue pinjam punya Nasar kan melong dong. Iya. Akhirnya gue bikin konten bahwa pernyataan protes gue. Sebagai Queen of Unboxing Hampers. Oke. Ya kan? Kenapa gue gak diundang sama Alisa dan juga sama Al Ghazali dan Bunda Maya? Oke. Kenapa? Viral. Terus apa, Minjem kenapa punya kata siapa Bunda? itu? Apa? Minjem. Gak pakai minjam, cuma pakai muka mereka aja kan lumayan. Oh, iya. Tetap dijadiin konten. Artinya konten kreator tuh kan memang harus berpikir ya. Misalnya gini, Kreatif. ada satu event apa asal tidak menjelekkan orang ya. Artinya gini, kita mendapatkan perhatian untuk bisa dapat viral yang positif, tapi jangan sampai nginjak orang lain. Bener, gue setuju. Tapi alasan kenapa nggak diundang tuh kenapa? Karena emang beda circle, Bo. Kan itu mereka gak main sama gua. I mean like we're koleha, tapi kan bukan yang temen dekat. Kalau Luna mah kan begini banget kan sama Kak Mel. Iya, kalau Alisa aku gak kenal. Iya. Sama Ghazali kan cuma teman dalam bekerja mungkin sekali 2 kali. Apakah mungkin Melanie pernah ngomongin di belakang kali jadi mereka sakit hati kali Mel? Gue cuek ya lo. Gue kalau ngomong langsung di depan, Bunda Maya kenapa lo gak ngundang gue? Alasannya Bunda apa? Tamunya udah 200 atau 300 orang. Terus gue bilang, emang apa saya nambah 301? 302 deh. Cuma gue sama videografer udah. Tetep. Mel, berikutnya diundang sama artis siapa lagi Melanie Ricardo dalam waktu dekat ini ada undangan yang masuk? Ada loh. Siapa? Ih geger loh. Siapa? Juga geger salah satunya akan menikah ya say. Gue belum tahu antara Jakarta atau di luar Jakarta atau di Bali ya. Tapi ini pasti hampersnya akan ditunggu sama netizen untuk di unboxing. Pasti wadik. Bintang film, penyanyi. Pokoknya dunia digital dia oke. TV juga oke. Terkenal, famous. Ya iya dong. Kalau- Bisikin dong, bisikin. Siapa, Kikin, Kak? Sayang, aku cuma unboxing hanya untuk skuter, aku nggak unboxing sayang. Bercanda ya sih? Oh dibayarin aku mau kok. Dalam waktu dekat akan ada yang... Ada. Teman kita. Ya mungkin koleha tapi teman-teman high end buy semua sih pasti kenal. Ini besar sekali namanya Bintang.
Tyson datang nggak? Tyson dia akan datang ke pernikahan. Apa? Datang juga nanti. Tyson kan gimana bininya? Gimana bininya tergantung berantem apa kagak. Ya, soalnya Allah, kemarin dibahas. katanya mereka ini sempat Pisah ranjang 1 bulan. Oh my God. Oke, guys, ini beritanya berita rumah tangga. Boleh kita lagunya? Oh lebih katanya lebih. Ya. Lagu yang mendukung boleh, silakan lagu adu domba, silakan ya. Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Cerita Melanie Ricardo LDR dengan suami bulenya selama 1 bulan. Lebih tadi kata Tyson. What happened? 2 bulan. 2 bulan. Kenapa LDR? Kenapa pisah sama Melanie? Kenapa? Pantesan ini pegangan tangan terus ya nggak mau lepas. Gitu. Sudah mulai bosen, sudah mulai sadar atau gimana? Itu pertanyaan saya juga sebenarnya. Gak ada bosan. Gak bosen? Cuman ketemu orang tua harus lama. Kalau bule mah nggak ada kata bosan, beda sama kita. Masa sih? Coba kalau kita bosen banget nih. Kalau orang kita kan suka ada bosenan ya. Kalau bule mah nggak ada cinta sepenuh hati. cinta Sampai Gitu mati. ya? Oh gitu. Ya kak. Ketemu Masa? orang tua 2 bulan. 2 bulan. Kenapa Melanie nggak diajak? Enggak lah. Karena ada kerjaan kali di sini. Iya, aku kan hashtag mama pejuang cuan halal. Jadi kamu lebih memilih cuan daripada mertua? Ibrahim, udah pasti dong. Enggak lah, karena kan baru pulang Desember Australia. Emang adu domba nih. Adu domba deh. Lu kata ke Australia kita pakai kertas, pakai daun, iya kan? bener. Jadi biarlah Tyson kan setahun hanya pulang sekali. Nanti Desember biasanya kita nggak pulang ke Australia. Anak-anak tuh udah mulai pengen, mami pengen dong, mungkin udah mulai berani long flight pengen ke Amerika. Kalau ada berkat, ada rezeki, aku bilang, yuk cobain. Berarti kan 1 tahun itu Tyson hanya ketemu sama orang tuanya cuma di bulan Juli. Mel, ngelihat Tyson tuh pengorbanannya luar biasa. biasa, Ketemu iya. keluarga cuma setahun sekali. Hanya untuk Kak Mel. Iya loh. Enggak, bukan gitu sayang. Itu juga bagus untuk pernikahan. Ya, Maksudnya kenapa? apa? Nggak percaya. Maksudnya apa? Protes. Yang Ini namanya, gimana, Kak? ini namanya suami istri, 15 tahun bersama. Lu kata semua indah, pasti kan ada bosan-bosannya. Jadi kalau agak menjauh itu baik sayang. Yang penting saling setia ya. Sebentar, Tyson tadi bilang nggak pernah bosan. Kok kamu bilang bosan? Ya kan orang beda-beda ya sayang. Lu menjebak ya? Ya gak bisa diambil, gue langsung deh berantem pulangnya gara-gara lo. Sabar ya Dad ya. Always sabar. Tyson, kita mau nanya sesuatu buat kamu ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Benarkah ini terjadi? Melanie Ricardo bongkar sikap Tyson selama jadi kepala keluarga. Lihat deh, muka kamera tuh judes banget. Judes ya, antagonis gitu ya. Iya ya. Kalau Tunggu nggak gue pulang dandan dari Korea. judes banget itu Kak. Tyson, menurut kamu Melanie ini istri yang seperti apa? Orang apa? Melanie ini istri yang seperti apa? Kayak apa gitu. Kerja keras. Kerja Kerja keras. keras. Ngomongnya gak usah di Ya kan boleh, gimana sih lo? Saya Oh, apa lagi? tapi cinta. Kerja keras tapi kamu sangat cinta sama dia. Selalu cinta. Selalu cinta tuh. Tapi tidak cinta saya protes untuk mata Ini ini. paling sebel kalau Eka pakai kontak lens, Mak. Kenapa? Kalau bule tuh suka Indonesia apa adanya. Iya. Kontak lens warna-warna nggak boleh. Karena Indonesia tuh matanya udah bagus. Hitam, coklat tua. Dan rambutnya. Bukan orang Indonesia, lu. Oh, manis banget. Terus rambut jangan dicet-cet yang pirang, apose. Udah nggak cocok sama kulit lu. Kulit lu Indonesia apa adanya itu yang bikin menarik dan cantik khas Indonesia. Betul. Manis banget loh dia. Tadi lu dibilang di artikel bongkar sifatnya Tyson. Emang kenapa? Apa yang kita nggak tahu tentang Tyson sebagai Iya. kepala keluarga? Apa ya? Keluarga saya maksudnya. Bukan. Lu masih understanding mulu pertanyaan. Kalau aku ya tadi diikuti nama Tyson, wah langsung aku kasih semua. Mau apa sayang, mau apa gitu kan manis Nggak, banget. tapi he's a very nice man. Ini orang yang sangat baik. I don't think kalau suaminya. Aku sih percaya Kak kalau suaminya Iya. baik. Maksudnya Kak, Maksudnya bininya nggak baik. Kalau suami lo bukan Tyson? Ya mungkin belum tentu juga kuat ya. Karena gini, laki-laki punya istri bintang. Bintang dalam arti bukan gua soal. Maksudnya kan kita membangun bertahun. Yes, you are a star. Suami itu harus secure dengan harga dirinya. Apapun omongan orang, he's a very secure guy. Apapun kata-kata orang, ya I am what I am. Inilah aku. Karena kalau dia insecure, pasti ribet perempuannya juga. betul. Sayang jangan insecure ya sayang. Nah, Tapi benar banyak sekali pria yang takut menikahi, udah dia bintang, dia berduit, apa itu jadi mundur. Iya. Nah, Saya tapi kalau Tyson karena biasanya kalau bule nggak takut itu Kak. sering nggak bertanya kamu sayang Sebenarnya itu bukan jujur. Banyak suami di Australia takut untuk istri punya lebih uang sama lebih kelasnya lebih tinggi. Kenapa? Sama aja ya. Kenapa? Karena tidak secure. Oke. Tapi
Memang saya bukan pernikahan pertama sama dia seperti saya selalu bilang. Pertama. Bukan. Kata-kata jangan gitu. Masuknya bukan. pertama. Alasan pertama. Gimana? Salah tuh. Emang yang keberapa? Tadi kata-kata gimana? Saya bukan pernikahan pertama sama dia. Lu udah nikah sama siapa? Masuknya pertama sama Tuhan. Jadi sebelumnya pernah nikah? Enggak, sebelumnya pernah. Oh, jadi Kamela dia sama emang Tuhan. duda Komitmen ceritanya. pertama untuk Tuhan. Alasan pertama menikah. Alasan Ulang, pertama. coba. Ya. Alasan pertama menikah buat Tuhan. Tapi enggak, kita percaya yang pertama kalimatnya ya. Tapi bagus loh, maksudnya bahwa Oh, berarti dia duda Kamela nih ceritanya. dia menempatkan Tuhan tuh yang pertama. Ya. Jadi bukan karena duit gue gitu loh. Karena ada alasan Tuhan. Ya kan tadi dia bilang, lu tuh pakai mata gini-gini bukan orang Indonesia tapi lu. Berarti cinta banget sama Kamel. Emang nikah karena Tuhan, bukan karena kecantikan gue. Aduh. Melanie dan juga Tyson, kali ini kita akan berikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan unek-unek satu sama lain. Demen nih, segmen-segmen gini bikin ribut pulang nih. Kamu boleh protes. Males. Kamu boleh protes. Mantap. Ayo. Silakan ya, dalam dengerin dan boleh protes. Kalau konten ini. Ini Kamel, ini Tyson. Boleh. Itu Kamel sini Tyson. Oh, oke. Gue kan kanan nih. Kita main selalu- cepat ya. Kita kanan, oke, Saya nggak protes Kamu untuk kiri. itu. Udah tukar. Gue tuh Udah harus lama duduknya seperti di sebelah kanan. Biasa. Oke, aja, ayo. selalu kanan. Angle ya kak, Padahal angle. sebenarnya kalau abang None, abangnya yang kanan loh. Ya, silakan. Abang Melanie duluan, silakan. Iya. Aduh Tuhan. Dad, listen ya. Dengerin dan boleh protes. So listen and you can protest to me. Protes. Belum. Oh, sabar. Emosi Protes aja bawaannya. emang. Kalau kamu nyuruh aku, oke, kadang-kadang aku itu suka titik. Enggak nih, Tyson jarang nyuruh-nyuruh. Lebih saya suruh-suruh. Dia jarang. Bikin kopi sendiri, packing baju sendiri. Oh, pantas ke Australia sendiri. Oke, Tyson, kalau gitu Tyson deh langsung, Tyson. Boleh emang gitu. Iya, jarang. Yang satu ya. Boleh. Baca. Dengerin dan boleh protes. Aku paling ilfeel kalau kamu Apa? Apa? itu untuk kamu. Kamu ilfeel kalau saya apa? Soalnya ngomel Atau gitu. nggak ada? Ada. Apa? Jujur, nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau abis ini nanti beres acara ini berantem juga gak apa-apa Iya, kita nggak masak. apa-apa. Ilfeel kalau kamu Soal hidup. bilang mau ngedate tapi tidak dikerjain. Lakuin. Oh. Apa alasan lu cancel, Mel? Kenapa kami ada job ya pasti ada job. Itu aja sih. Boleh protes, silakan. Tanggapi. Enggak, jadi dia tuh orangnya love language-nya tuh quality time. Sedangkan gua tuh love language-nya gift. Iya. Karena gue ngerasa gue gak terlalu banyak waktu. Jadi kalau buat dia kalau udah jumpa, ketemu, handphone harus ditaruh. Jangan tiap menit kalau lihat, aku lagi ngedit YouTube, aku lagi ini, aku lagi itu. Jangan. Terus kalau udah mau ada, kita harus ada date night kan. Terus pasti tiba-tiba, Tyson maaf, aku tiba-tiba ada syuting, aku tiba-tiba ada ini. Dia kesel. Jadi harus ada waktu. Oh iya. Ya betul lah betul. Oke, Melanie silakan. Kamel. Dengerin dan boleh protes. Tanpa kamu tahu, diam-diam aku pernah Ayo jujur jangan beres. Jujur Kak, jangan ditutup-tutup. Ayo jujur apa? Aku gak pernah ngapa-ngapain. Ayo, aku aja. Ayo. Mau gue ceritain yang di Bali nggak? Diam-diam apa Kak? Diam-diam aku pernah apa ya? Pernah, ya mungkin. Lagi janji. Mungkin pernah ngelihat foto cowok yang muscle di sosial media. Emang suaminya kurang muscle apa? Lagi jauh. Maksudnya? Maksudnya Lagi long apa? distance. Itu lebih parah. Ya kan cuma lihat. Itu namanya selingkuh Saya mata, tahu. protes untuk itu juga. Mata bisa lihat ya, yang penting kan gue gak ngapa-ngapain Katanya ya. protes, aku juga pernah lihat perempuan juga katanya. Pernah lihat perempuan juga, gak apa-apa kan cuma Enggak, lihat. masuknya lihat perempuan tapi tidak taruh di Instagram. Emang gak taruh, cuma lihat, dia yang naruh, saya ngeliat doang. Ya nggak apa-apa lah, ya lihat doang. Nggak apa-apa lah ya. Tapi taruh langsung di feed-nya dia. Oh itu yang ini loh, tau gak sih? Misalnya kita suka nge-stitch. Oh, nge-stitch. Tau gak? Misalnya Dewi lagi pura-pura gini terus ada cowok padahal sebenarnya gak ketemu. Dan dia tuh sebenarnya gak suka. Oh, konten Ya gitu. ngapain sih kakak gitu? Iya ngapain sih, orang jealous loh, hargai suaminya. Suaminya kan udah bagus, udah keren. loh. Mohon maaf ya, lu warga negara Indonesia. Gue lokal loh. Gue lokal. Ini pendatang. Iya. Silakan. Lanjut. Gue Garuda, ini kangguru, tolong. Iya. Gak boleh, gak boleh. Oh iya, Kangaroo semua. udah meninggal.
Enggak, kemarin ada kanguru. Bukan meninggal, mati kalau hewan. Meninggal tuh orang istilahnya. Yang kedua, lucu banget dan boleh protes. Nah, aku pernah bohong ke kamu gara-gara. Apa? Yo, bohong kenapa? Kamu bohong apa? Pernah beli sepatu. Iya, beli sepatu. Kenapa beli sepatu? Kenapa? Pura-pura diumpetin, Abigail keluar. Aja. Emang kenapa nggak boleh Kamel beli sepatu? Kebanyakan sepatu Jordan banyak mereka. Jangan dibahas, sudah mati juga. Tapi ya terima kasih banyak ya buat skin unboxing souvenir ya. Cuman souvenir pernikahan yang paling indah yang sebenarnya harus dijaga dan harus semua orang punya itu cuma satu. Apa tuh? Kepercayaan. Kita balik lagi tadi bagi biar. Bagi-bagi ambiar geger. Kalau kakak dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mengilmu. Apa cita-cita kamu? Sebelum jadi penyanyi. Sebelum jadi penyanyi cita-citanya aku. Apa gitu? Ya, Ustazah. Masya Allah. Masya Allah serius kah ini? Iya. Kamu jadi apa? Aku pengen jadi pembaca berita news anchor sebenarnya. Oh, oke. Karena seneng ngomong, seneng. Oke? Ongger. Kalau aku dua saat itu. Kamu apa? Pertama jadi orang sukses, Ya. kedua jadi orang ketiga. Akhirnya aku gabungin, jadi orang ketiga yang sukses. Rian lah ya. Rian tuh random loh, jawabannya random. Kamu nggak pengen jadi mister apa gitu? Iya. Kayaknya kalau umur aku sekarang udah sulit ya di umur yang ke-25 tahun. Tapi badan kamu kan oke. Kak Dewi apalagi kalau jadi miss, bagus loh badannya. Enggak bisa. Aku mungil. Tapi kita mah gini aja lah sebagai warga negara yang baik ya. Orang Indonesia, kita harus mendukung orang Indonesia juga. Apalagi di tingkat Benar, internasional. itu benar. Kita punya bintang tamu. Tyson, kita punya ini 2 orang perempuan cantik membanggakan Saya nggak Indonesia. boleh lihat. Jangan lihat. Kamu jangan lihat ya. Kak Tyson kan ditinggal sama istri. Ngajarin nggak bener. Ya. Ngajarin nggak Ini bener. buat pageant lovers ya, ada 2 perempuan yang begitu luar biasa membanggakan Indonesia di tingkat internasional. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Harasa Haifa Zahra, ini dia Miss Supranational 2024. Dan berikutnya ini dia Firsa Yufi Amarta Putri, Miss Supranational Asia Oceania 2025. Ketemu lagi. Dua perempuan cantik kebanggaan Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang di Pagi-Pagi Kita Ambiar. berempat mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih bukan hanya karena kehadiran kalian. Mas Tyson, tutup mata. Matanya tutup mata. Bukan hanya terima kasih atas kehadirannya, tapi terima kasih atas prestasi yang luar biasa. Membanggakan kami, membanggakan Indonesia. Luar biasa sekali. Oke, buat Harasta dan juga buat Firsa, kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Termasuk barangkali buat pageant lovers. Selamat pagi pageant lovers Indonesia. Selamat pagi. Tapi sebelumnya barangkali Harasta banyak yang kangen kamu untuk opening number. Boleh nggak sih opening number sedikit aja Harasta? Silakan Harasta. Sampurasun, Harasta Haifa Zahra, Indonesia. Firsa, oke. Successor, silakan. Sugeng Enjang, Firsa Yufi Amarta Putri, Indonesia. Rian dong sama Kak Dewi. Rian Libram, 25 tahun Jombang. 25 tahun Jombang. Udah ini tentang Harasta ini. Nah, ini dia, kita akan lihat bagaimana mereka berdua yang sukses di tingkat internasional. Dan akhirnya Firsa Yufi yang kita tahu akhirnya sekarang ini menjadi Miss Supranational Asia dan juga Oceania. Dan akhirnya kita tahu Harasa harus lengser. Dalam tanda kutip, dalam arti yang baik tentu saja. Ini. Iya. Silakan. Monggo. Sebelum bahas mereka,
Tadi kamu bilang Rian Jombang ya? Kamu Rian dari Jombang, Rian Jombang yang kanibal Rian, itu. bukan. Kita lupakan ya, oke. Dari tadi Tesen bolak-balik nanya, itu namanya siapa? Nanya sendiri. Yang mana Mas Station, yang mana? Ini Harasta, ini Firsa Yufi. Ya, dia nanya ini acaranya di mana katanya tadi ya. Iya, gitu. iya. Di mana itu? Di Polandia. Supernational ya. So, oke, kita ke Harasta dulu boleh ya. Harasta, kamu tuh ketika last speech aja bilang hatur nuhun ya. Tetap pakai bahasa Sunda di tingkat internasional, keren banget. So, Harasta 1 tahun menjabat, boleh diceritakan secara singkat sama kita, apa pengalaman yang menurut kamu tidak akan pernah bisa dilupakan? Kalau nggak bisa dilupakan, keliling dunianya sih. Di umur 21 tahun bisa keliling dunia, tapi bukan cuman, ya Masya Allah, bukan cuman jalan-jalan, tapi membawa Indonesia juga di dalam diri aku gitu. Itu sih sebenarnya yang nggak bisa aku lupain, terus kayak kekeluargaan yang aku dapatkan dari Miss Supranational Organization juga. Suka dan duka itu kan satu paket ya, maksudnya kita dalam hidup, dalam hari-hari aja nggak selalu suka, pasti ada yang ya duka atau mungkin kurang menyenangkan dan itu satu hal yang biasa sekali. Kalau kamu mau share buat kita kira-kira hal yang bikin kamu aduh. Suka duka selama menjabat. Dukanya sebenarnya karena aku nggak punya waktu istirahat aja sih. Nggak bisa, apa ya, kalau orang-orang mungkin jet lag. Aku tuh nggak bisa ada yang namanya jet lag. Terus turun dari pesawat udah harus ready dari atas sampai bawah. Bahkan kayak 30 jam perjalanan dari Indonesia sampai Argentina pun sampai sana udah harus ready karena karena di bandara tuh udah kayak disambut kayak this is Miss International gitu. Wow. Terus dukanya juga karena jauh dari keluarga sih dan teman-teman gitu sih. Itu ya, harus selalu ready padahal Harus selalu ready. badan capek, belum lagi mood segala macam. Benar banget. But you did it. Alhamdulillah I did. Ketika last walk, jalan untuk terakhir kalinya di Warsaw itu ya, Iya betul. di Polandia sebagai Miss Supranational 2024. Melangkahkan kaki di atas panggung, last walk. Dalam pikiran kamu ketika di backstage dan melangkahkan kaki di atas panggung apa? Jujur karena waktu itu tuh hektik banget, aku bawa 3 baju, terus gak sebetulnya sedikit untuk ganti baju, jadi aku nggak sempat merasakan sedih dan gimana gitu. Cuman pas dengar voice over aku, rasanya sih campur aduk ya, tapi more to be released karena kayak nggak nyangka aja setelah setahun perjalanan akhirnya selesai, setelah naik turunnya akhirnya selesai gitu. Dan nggak ada perasaan gimana-gimana kan, maksudnya nggak ada perasaan nggak bisa jadi pemenang. Ya, jujur nggak ada karena tetap bangga lah kita. tetap bangga. Pasti ya. Sekali queen akan tetap menjadi queen. Dan kita akan lihat ada satu momen di mana ini menjadi viral juga, menjadi perbincangan para pageant lovers karena kamu, ya kita tahu kebaya ini sudah sangat mendunia sekali, tapi kamu juga menggunakan kebaya saat last walk kamu di ajang Miss Supranational terakhir. Kita akan lihat. Ini saat opening ya, saat opening tuh ya. Cantik banget. Ini keluar kedua sebenarnya. Keluar kedua, Waktu ya? opening tuh aku pakai baju Jessie kayak gaun Cinderella gitu. Tapi itu cuman bentar, terus cuman punya waktu 3 menit untuk ganti ke bajunya Mimi Intan Avanti yang kebaya itu. Itu keren banget. Bagus 3 menit. Iya, dan kerennya lagi Mimi Intan tuh aku nggak fitting sama sekali. Bener-bener kayak, cuman kayak ngirimin. Mungkin karena badan kamu banyak model jadi ya Ini kan. bisa chart aja. Ngirimin size share aja. Bajunya tuh kayak memeluk badan kamu dengan terus begitu luar seneng biasa. juga sih bisa akhirnya membawa kebaya yang beneran kebaya ke stage besar di panggung dunia. Dan itu keren banget, kita aja masih merinding Luar untuk biasa loh. Lovers juga happy sekali melihatnya ya. Terima kasih banyak Harasa, ini keren sekali membawa kebaya ke tingkat internasional dengan cara yang begitu sangat luar biasa sekali. Dari Harasa, Firsta Yufi Amarta Putri selamat sebagai Miss Supranational 2025 Asia and Oceania ya. Oke, so kita mau kasih lihat yang satu ini. Kita paham betul menjadi suksesor tidaklah mudah. Apalagi sebelumnya seorang Harasta menjuarai ajang ini. Kita mau kasih lihat. Berkompetisi di Miss Supranational 2025, Firsta Yufi Amarta
Putri sempat merasa terbebani dengan prestasi Harashta. Kenapa itu? Maksudnya gimana? Gak terbebani maksudnya gimana? Of course, maksudnya Kak Harashta kan sebelumnya menang nih di Miss Supranational 2024. Terus dia juga udah jadi inspirasi lah ya buat kita Putri Indonesia. Terus juga sebagai perempuan muda Indonesia juga, dia udah kasih banyak sekali inspirasi buat kita semua. Dan kalau dibilang terbebani, iya pasti karena ekspektasi orang gitu. Jadi orang-orang Jadi beban karena ekspektasi Iya. orang. ya secara nggak langsung aku harus memberikan yang terbaik nih karena ya prestasi sebelumnya, at least jangan sampai unplaced lah kayak gitu. Iya. Jadi Terus gimana cara kamu menenangkan diri sendiri supaya tidak terbebani dengan pikiran sendiri dan juga ekspektasi orang lain? aku sadar betul bahwa prestasi Kak Harashta prestasi yang luar biasa ya. Tapi aku sadar betul aku di sini tujuannya dari awal pengen ikut Putri Indonesia. Untuk ajang internasional itu adalah bonus gitu. Jadi ketika diumumkan dikirim ke Miss Supranational dengan waktu yang sangat singkat persiapannya, ya udah show my best aja dan di situ aku mikir karena ini perjalanan cuma sekali seumur hidup, aku nggak mau waste my time dengan beban-beban itu. Aku benar-benar mau enjoy segala momen di sana, ketemu perempuan-perempuan hebat di seluruh negara, ya pengalaman baru juga, sekalian jalan-jalan juga di sana di Eropa, jadi ya nggak pengen jadi beban, pengen enjoy aja pokoknya. Pasti karena ada kalimat dari beberapa orang, nggak mungkin nih back to back Indonesia. Tapi justru ketika aku melihat kamu sangat mungkin sekali untuk back to back. Tapi ya namanya kompetisi, ya kan, dan melihat kamu berdiri di sana saja sudah begitu membanggakan bagi kita semua. Dan kita juga akan melihat penampilan kamu ketika di momen Sashing Ceremony yang mendapatkan perhatian begitu luar biasa, termasuk baju yang kamu pakai. Kita lihat dulu ya. Bajunya itu bagus sekali loh tadi itu. Rancangan siapa sih? Jadi itu adalah rancangan dari Kak Davinmu. Dia yang sudah menjadi desainer evening gownku since di Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur ada pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur. Aku waktu prelim di sana bawa baju dari dia juga. Terus Davinmu. Mas Davin mau bikinin dong buat kita. Buat kamu, buat kita. Ya kan ada buat kebaya cowoknya juga ada. Kebaya ceria. Oke, terus gimana kamu melihat testimoni orang-orang atau juga mereka yang menyaksikan kamu ketika tampil sepanjang Supranational di tahun 2025 kemarin? Alhamdulillah mereka semua suportif ya. PL Indonesia, netizen Indonesia, masyarakat Indonesia semua suportif. Mereka optimis, terus mereka kasih kritik ataupun saran pun yang membangun. Jadi jarang banget tuh lihat ada hate comment and everything. Tapi selama perjalanan itu aku sangat bersyukur lah. Mereka benar-benar nunjukin bahwa ya kita itu Indonesia, kita orang yang ramah. Jadi misal nih ketika aku foto sama finalis lain di sana. Jadi ketika itu fotonya udah muncul, mereka langsung teks mereka juga, finalis lain, mereka kasih support juga, love from Indonesia, kayak gitu. Jadi saling mendukung. Bahwa inilah Indonesia, kami sangat luar biasa, punya jiwa ramah tamah, kita menghargai satu sama lain dan mendukung siapapun itu. Termasuk dari seorang Firsta Yufi, dia juga memperkenalkan budaya dan juga makanan. Makanan apa yang diperkenalkan? Katanya PY salah satunya, kita mau kasih lihat ya. Jadi memperkenalkan makanan Indonesia. Iya, jadi kamu bawa pang-pang sama PY ke Polandia? Sebenarnya aku bawa banyak Kak, aku bawa pang-pang, bawa peng. Rengginang. Oh enggak, kalau itu hancur kayaknya. Ya oke, apa lagi yang kamu bawa? Terus bawa kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Ya Allah, enak banget tuh buat dipakai makan. Mie instan juga ke sana. Oke. Aku bagi-bagiin ke mereka gitu. Negara mana yang paling excited banget untuk ngerasain dan juga this is very good. Kalau PY yang suka banget itu Miss South Africa. Jadi sisa yang setengah bungkus itu dibawa dia semua. Ke Afrika Selatan. Oke. Jadi mereka dia udah bilang buat aku aja boleh nggak? Iya silahkan. Oke. Terus kalau pang-pang sih menyebar rata ya. Aku tuh bawa yang 1 kilo apa 2 kilo gitu kan. Pang-pang. Terus habis itu kok habis ya? Aku lupa pang-pang tuh yang Pang-pang tuh yang kayak ini kan dari kacang ya? Enggak. Ogat. Kalau pang-pang tuh kayaknya dari tepung deh. Dan itu kayak makan cemilan Jawa Timur gitu. Oh, yang kotak-kotak kecil-kecil ya? Iya, terus rasanya itu kak kepipik gitu kak yang kotak-kotak kecil-kecil, agak manis.
Ya Manis manis, ada yang manis pedas, ada yang manis aja. Ada kecil-kecil ya benar-benar. Ya. Kalau Harasa kemarin bawa apa? Kita dengar katanya bawa cilor sama cilok ya? Oh, bawa seblak? Seblak enggak deh. Oh, bawa. Kalau yang kemarin terakhir, sebetulnya aku nggak bawa apa-apa karena masalah bagasi. Iya. Terus karena mamaku ke sana dan ada Kak Bubah juga nyusul. Oh, Bubah jadi datang? aku nitipin semua makanan ke mereka. Oke. Terus pas lihat Firsa, aku tuh tempting banget sama peye. Aku sampai bilang ke mamaku, "Mah, pokoknya bawain peye ke sini." Terus katanya, "Kamu ini gara-gara Firsa ya?" "Iya, aku pengen banget peye." Ada peye. Terus kan Firsa lagi kompetisi ya, aku nggak mungkin untuk kayak Ganggu nanya. ya, mau Iya, dong ini untuk dong aku apa? kayak mau dong aku. Terus nggak enak juga sama yang lain gitu. Akhirnya peye dibawa sama mama kamu. Ya. Oke, buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada satu gaun di mana ini juga gaun sempat menjadi perbincangan ketika Versa Yuvi tampil di Miss Supranational 2025. Nanti kamu boleh cerita tentang Baju gaun siapa ini ya. ini bagus sekali. Sangat cantik. Versa Yuvi, kenapa dibalik cerita gaun ini? Jadi sebenarnya ini namanya Aruna Patria. Dia itu memang menunjukkan merah darahku, putih tulangku. Kelihatan dari warnanya kan. Dan itu ada yang kayak jatuh-jatuh itu, mata-mata yang di kiri itu ya merah darahku tadi, istilahnya mengucur gitulah darahnya gitu. Dan ini sebenarnya Kowiki itu terinspirasi dari aku ketika talent di PI Nasional. Waktu itu aku color guard dan bajuku merah putih, bawa bendera merah putih. Tapi more than that juga itu terinspirasi dari semangatnya ayah. Iya, gitu. iya. Jadi ketegasannya ayah. Krista Tyson tanya katanya itu bajunya itu bahannya dari apa? Karena kan terlihatnya seperti gelombang. Ini juga bagus banget yang ini. Ini keren banget. Kristal. Kristal-kristal gitu. Kristal. Kamu tadi bilang semangat ayah maksudnya? Jadi kalau papa itu kan orangnya tegas gitu ya, tegas dan ini yang merah putih tadi melambangkan ketegasan dan juga pride gitu. Ini Indonesia. Oke, kalau yang ini? Kalau yang ini bagus banget tuh lihat kan. lebih ke doa Ini ibu. cocok buat Ini kan Kak lebih Dewi. ke elegan perempuan. Doa ibu. Ya Oh, doa ibu kayak Jawa gitu ya? gitu. Oke. Jadi kan sosok perempuan itu Siapa yang wanita. bikin ini desainernya? Wiki Wu. Oh, dua-duanya Wiki. Oh, Iya, Kak dua-duanya Wiki ke Wiki. Wu. Jangan lupa Dewi Wiki Wu itu, Mas Wiki Wu itu support juga buat konsernya Ayu Ting Ting, Kak. Oke. Ayo kakak bikin juga di Versa situ. Yuvi, tolong koreksi aku kalau salah ya. Setahu aku ada pergantian gaun untuk penggunaannya ya? Ya betul. Jadi sebenarnya yang Aruna Patria tadi itu dipakainya ke grand final, tapi kita switch lah. Kenapa last minute di switch itu kenapa? Sebenarnya itu strategi dari Kak Bubah gitu. Oke. Karena rasanya kalau yang Aruna Patria itu lebih sesuai sama aku gitu loh. Jadi aku ingin saat prelim itu ingin ditunjukkan sebagai sosok yang tegas, yang kuat kayak gitu. Firsta, thank you so much. You did a great job. Terima kasih banyak ya. So, Oke, kalian tuh harapan bagi Pageant Lovers termasuk masyarakat Indonesia yang tentu saja kita berharap ke depannya prestasi juga tidak kalah lebih baik daripada kalian dan akan jauh lebih baik, kita yakin ya. Dan pastinya ngomongin soal harapan, kalian juga punya harapan. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan mereka untuk menaruh harapan dalam Papan Harapan. Silakan, let's go. Satu-satu ya. Di sini Krista, di sini Harasta boleh atau satu-satu coba Oke. pilih. Ini milih dari sini. Boleh sebelah Ya sini. silakan, ini prioritas nomor 1 sampai dengan 4. Yang nomor 1 prioritas paling tinggi. Oh, sorry. Sebelah sini Oke. boleh mungkin kamu sebelah sini. Ini ya? Biar kelihatan nanti tinggal nempel. Kita mulai dulu ya dari Harasa dulu, boleh silakan. Oke, barengan ya, silakan barengan. Silakan lihat Dari sambil. nomor 1 dulu ya? Ya, boleh silakan dari nomor 1, nomor 4 nanti kita akan bahas terakhir. Oh, Silakan. oke. Oke. Go ahead, silakan. Silakan. Iya, bingung lagi. Bebas yang mana yang nomor 1, yang mana nomor 2. Oh. Mana ini? Oke, Firsa Sini sudah saya bantu, mulai saya bantu. menembakkan yang Asik, pertama. Oke. Oke. Kalau Firsa yang pertama fokus menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia, Harasta yang pertama membahagiakan orang tua dan keluarga, keduanya melebarkan karir di dunia entertainment untuk Harasta. Oh, it's okay. Let me. Nomor 4. Ini. Oke. Ini pilihan yang sulit ya. Dah, Masa sampai yang 4 satu? doang. Boleh 4 aja nggak? Oke. Memang 4 sih, memang 4. Harasa sudah cukup ya? Oh ya udah. Oke, Harasa sudah 4 prioritas utamanya. Let's go, kita bahas ya. Oke. Aku dari Krista. dulu ya. Fokus menjalankan tugas sebagai Putri Putri Indonesia. Oke, masih ya. Masih, karena ya kembali ke Indonesia, ya langsung ini sih. Oke. Itu kewajiban kamu ya. Ya betul, Oke. kewajiban yang sekarang. Harasa.
pertama pasti membahagiakan orang tua sama keluarga. Karena itu juga awal mula kenapa aku ikut Putri Indonesia dan Miss Supranational. Oke, baik. Yang kedua kalau Frista Yufi adalah membahagiakan orang tua dan keluarga. Oke, apa yang ingin kamu lakukan untuk mereka? Dalam bentuk apa misalnya? Sebenarnya karena orang tua aku kebetulan udah nggak ada dua-duanya. I'm so sorry. Ya jadi. Oh iya, sorry. Aku lupa, maaf. That's fine. Terus jadi keluarga aja sih, dan keluarga ya tinggal adik sama keluarga besar aja gitu. Oke. Kalau aku yang kedua melebarkan karir di dunia entertain. Oh, pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Iya. Aku pengen film mungkin? jadi Bintang film. Film, bintang Maksudnya sinetron aku kan masih gitu muda, ya. jadi mau mencoba semua hal yang aku suka. Sangat mendukung. Luar biasa. Oke, let's go. Lanjut Yang ya. ketiga, dua-duanya sama loh. Iya. Melanjutkan pendidikan. Oh. Hebat. Oke, kamu yang keempat melebarkan karir di dunia entertainment. Kalau kamu pengennya apa? Sebenarnya after Putri Indonesia itu pengen entrepreneur, cuman kalau misalnya nanti dikasih kesempatan di dunia entertainment, aku juga nggak nolak sih. Why Kan not? masih muda, Ya, harus coba semua. coba semuanya. Oke, dan berikutnya kalau Harasa fokus menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia. Terima kasih banyak Haras tadi juga Frista Yufi sudah memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan Pageant Lovers terima kasih juga untuk selalu memberikan semangat bagi mereka. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Ya, Aku bingung sama Melanie Ricardo. kenapa? Masa suaminya sampai sekarang dibiarkan Kak Melani bener-bener deh. Kamera itu gini, yang penting sono duit, sini duit semua dia. Kasihan loh. Tyson, sabar ya. Sabar Tyson, semangat Tapi jadi ya. suami itu memang harus sabar. Gak apa-apa Tyson, gak ada Kamel. Sebelahnya tuh ada kan. Cuman yang ini juga menurut aku ya, Melanie Ricardo itu kan seorang istri yang hebat. Betul. Ini Ya. juga istri yang hebat ya. Betul, sibuk antar anak sekolah. Bener. Tugas istri tidak dilupakan. Apalagi Tetap sekarang menjadi bintang juga. Suaminya jadi direktur BUMN. Wow, siapa sih? Kita hadirkan istrinya pengen tahu gimana caranya membagi waktu ngurus suami direktur BUMN sama nganter anak-anak sekolah. Di pagi-pagi ambiar ini dia siapa Wi? Zizi Syahab. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Sayang. Dia apa kabar? Welcome. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi ambiar. Makin sehat Zizi, alhamdulillah ya. Ibu Zizi Syahab. Kami semua mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini yang namanya macan ternak, mama cantik antar anak ya. Apa-apa? Macan ternak. Mama Acan ternak, Mama cantik. Antar anak. Oh, kirain pantun. Bukan pantun. Antar anak udah mulai sekolah ya. Udah. Anak ada 2, kita mau lihat kesibukan Zizi Syahab mengantar anak ke sekolah seperti apa. Ini dia. Belakang. Enggak Zizi. Keren banget. Ada bedanya Zizi Syahab sama Dewi Persik. Apa? Zizi antar anak ke sekolah. Kalau Kak Dewi? Antar suami pulang ke orang tuanya. Di anak umur berapa sekarang Di? Yang gede minggu depan 13, yang kedua minggu depan 7 tahun. Masya Allah. Jaraknya emang jauh. Dua-duanya kamu anterin ke sekolah. Seru ya. Iya, kalau kemarin karena momennya memang pas sama-sama baru masuk sekolah, Itu cita-citaku kita anterin. loh. Anterin. Iya. Kalau pas Zizi juga lagi nggak sibuk sebenarnya. Betul. Kalau pas lagi syuting yang nganter siapa? Ada yang anterin. Ada yang nganter orang, ya orang di rumah ya. Tapi selalu kalau hari pertama masuk sekolah selalu tuh kamu yang anterin. Iya. Bukan kamu, orang dia. Biar itu jadi momen apa ya, yang diingat sama anak-anak. Jadi kayak first day at school, mereka ingat kalau Gitu, orang Mas tua Rian. nganterin. Ya, ya. Oke, yang pertama tuh namanya Khalif. Yang 13 tahun. Kamu ngelihat perubahan Khalif hari pertama masuk sekolah dari dulu sampai sekarang kamu lihat tuh apa sih? Kalau sekarang mungkin karena dia ngerasa udah jadi apa ya, kakak, dia punya adik yang paling kecil ini baru masuk sekolah kelas 1 di sekolah yang sama. Jadi dia lebih bertanggung jawab. Gitu. Jadi kayak dia kalau cerita, kalau lagi break time aku samperin adik, aku make sure dia sudah makan gitu. Lebih bertanggung jawab buat dirinya sendiri, nggak perlu diurusin lagi, sekarang dia udah tahu
bangun subuh, even sarapan dia bikin sendiri. Pasti parenting orang tuanya hebat dong sampai itu anak. Iya kalau sampai begitu mah hebat lo bikin sarapan sendiri mah. Lebih ke galak emaknya kayaknya. Tapi galaknya bagus buat disiplin kan. Ini sang suami juga menuliskan sebuah caption yang manis, keluarga bahagia. Kita masih lihat dulu ya. Hari ini sesuatu banget untuk kami mengantar hari pertama masuk sekolah si bungsu Kerim ke sekolah dasar yang sama dengan kakaknya Khalif yang dia juga naik kelas 6 dan si sulung Kaisar yang internship di hari pertamanya. Di anak-anak sudah pada besar ya, nikmat mana yang harus kami dustakan. Banyak-banyak bersyukur. Oh jadi Mas Prabu juga nganterin berdua? Nganterin, dia memang udah janjian hari pertama kita harus nganterin anak-anak supaya mereka tuh inget terus masuk SD, nanti masuk SMP insya Allah, masuk SMA insya Allah orang tuanya hadir gitu. Senangnya. Luar biasa ya. Itu ada deep talk nggak ketika hari pertama nganterin anak ke sekolah, kalian berempat di mobil? Sebenarnya sih bukan deep talk ya, tapi sepertinya ini masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Okay. Kalau just be yourself, proud of yourself. Kalau kalian bangga sama diri kalian sendiri, kita orang tua pun akan bangga sama hasilnya. Si Bontot kelas 1? Kelas 1. Ya, oke. Ada ketakutan tersendiri nggak sebagai mamanya? Ini kelas 1 nih masuk kelas 1 SD. Walaupun kakaknya juga sekolah di sekolah yang sama ya. Betul, lebih ke takut bosanan aja anaknya. Karena memang anak ini agak ajaib ya. Maksudnya kalau yang kakaknya kan dedinya banget, kalem, nice, bisa ngikutin pelajaran gitu. Kalau adik itu kan aku banget gitu. Oh oke. Bosen. Gimana maksudnya kamu udah mulai bosan sama Mas Prabu apa gimana? Nulisnya di kelas gitu, takutnya nanti dia yang tiba-tiba aku pengen main dulu lah. Atau mungkin dia bosen di kelas gitu. Oke, terus kalau pulang sekolah dijemput atau ada yang jemput sendiri? Kadang aku yang jemput, kayak kemarin kalau misalnya yang jemput berhalangan, aku yang datang, aku jemput anak-anak gitu. Jadi Karena ya kalau Zizi sibuk, saya Mbak di rumah ayo jemput Allah. juga. Mas. Oh Mas ya? Mas. Teteh dong, teteh. Oke, Zi kita Iya bener. mau kasih lihat yang satu ini. Azizi dan juga suami Mas Prabu. Mas Prabu lagi nonton ya? Iya. Halo Mas Prabu, Revolusi selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita kasih lihat katanya semakin romantis Masya walaupun Allah. suami semakin sibuk katanya. Istrinya ekspresif, suaminya kalem. Mukanya lempeng ya Iya, suaminya Nah, ya. Marian, kau tangannya gini mau adegan kayak tadi sama Kak Dewi. Aku tuh pernah ketemu mereka berdua lari pagi ya. Oh iya, Di daerah Rasuna. Mereka lari berdua terus aku lihat, suami istri manis banget pagi-pagi lari berdua. Dulu tuh habis berantem. Oh, Bercanda. Masa sih? lariannya lari pagi. Tapi memang kalau habis, tapi memang suami istri atau ya suami istri kalau habis berantem tuh mesranya suka lebih sih ya katanya gitu. Oh gitu ya King, oh gitu King. Aku juga nggak tahu Kak. Kalau dia emosinya suka lebih ya. Tentu. Tapi Belum tentu kata Tyson. belum tentu. Kemana istrinya udah pulang ya? Jel. Quality time sama Mas Prabu tuh biasanya ngapain aja selain lari pagi yang aku sering lihat Hal-hal kalian yang berdua ya? romantis yang biasa dilakukan. Apa ya, diskusi ya. Karena memang Komunikasi ya. komunikasi, diskusi. Apalagi sekarang aku lagi kuliah, lagi suruh sama Mas Prabu kan, dipaksa sama dia. Jadi banyak konsultasi untuk disertasi tuh sama Mas Prabu. Jadi quality time-nya lebih ke itu sih, ngobrol bareng, diskusi bareng, nonton juga, nemenin ke bengkel juga. Oke, jadi kamu lihat dia sebagai seorang mentor juga. Oke, sosok Prabu Revolusi di mata Zizi. Wow, nangis nih ujung-ujungnya nih. Gak apa-apa dong. Apa ya, jarak kita tuh 8 tahun. Mas Prabu tuh lebih tua di atas aku. Jadi dari awal kenal tuh memang dia itu mengajarkan tapi tidak menggurui. Sosoknya tuh seperti itu. Oke. Banyak hal-hal penting dalam hidup aku yang aku putuskan itu bersama sama dia. Kayak dari pendidikan, kayak bagaimana aku menjadi seorang ibu saat ini tuh hasil bentukan dia. Dia mengajarkan tapi tidak pernah menggurui, nggak pernah maksain. Mau maju sama-sama. Jadi dia kayak misalnya waktu decide untuk ngambil S2, kamu juga harus kuliah. Gitu. Kemarin dia S3, kamu juga harus S3. Jadi kita harus setara, kita harus bareng-bareng. Gitu. Betul-betul mengarahkan banget ya, mengarahkan banget istrinya, anaknya semuanya gitu ya. Istrinya, iya. Iya. Mengarah ya Wi, Mengarahkan yang bukan lebih menjarah baik. ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Mancing, saya nggak mau. Pak produser ini mancing-mancing terus. Saya nggak mancing. Saya Ini memastikan. air lagi tenang nih, jangan diubek-ubek. Kata Tyson gini, emang siapa yang ngejar? Dia tanya gitu tadi. Saya tidak mau membahas. Emang suka aneh Rian Ibrahim, emang suka aneh Di Tyson. Wikipedia ada. Memang saya suka dijarah dan diperas, Mas. Kan akhirnya jadi ngomong. Jadi kita mau kasih lihat ya, 14 tahun rumah tangga mereka.
14 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Prabu Revolusi Zizi Shahab, dia nggak pernah macem-macem. Aku yang macam-macam. Oh gitu. Dia nggak pernah macem-macem. Ini tuh maksudnya Mas Prabu Repot ke berapa Zizi. tahun sih sama suami? 8 tahun udah dibilang tadi. Lu bisa nggak ngomongnya pelan-pelan ke? Cie. Gak macem-macemnya tuh gimana Megang sih? pipi. Definisi gak macem-macem tuh, dan macem-macem tuh definisinya luas loh. Bener. Apa ya? Tidak banyak menuntut. Iya. Tidak Dengerin. tidak pernah memaksakan gitu. Ketika dia mau sesuatu tuh pasti diskusi dulu, tanya dulu. Kamu suka nggak? Kamu mau nggak? Kalau mau ya hayu bareng-bareng. Ih, bagus banget. Gitu dong Mas Rian, diskusi Mas Rian. Oke. Apa hal yang berubah dari kamu karena seorang Prabu Revolusi? Aku tuh tipikal orang yang sangat impulsif. Jadi mutusin sesuatu dulu baru dipikirin. Tapi kalau Mas Prabu orang yang benar-benar harus dipikirin dulu, dipikirin nanti efek jangka panjangnya seperti apa, baru diputuskan. Jadi lebih bijak dalam menjalani hidup gitu. Jadi ya kebawa lah sekarang, lebih wise akhirnya. Memang pasangan tuh harus kayak ini ya, kalau yang satu gerusuk-gerusuk, yang satu lebih tenang. Nggak boleh Itu dua-duanya. cocok jodoh biasanya kalau Iya, kayak jodoh. gini. Kayak Rian sama Yang Kak satunya Dewi. rame, yang satunya Iya. Ah, kita cocok sayang. Iya, kamu rame aku kalem gitu kan. Kurang lebih. Bener. Mas Prabu, kita izin telepon Mas Prabu dong. Kita pengen silaturahmi sama Mas Prabu Revolusi. Boleh. Lagi ngapain sih? Iya. Sebenarnya lagi nggak sibuk. Pasti ya, Mas lagi Prabu di ya. mana tempat kerja. Habis lari nih, habis lari pagi nih. Hari ini nggak lari kan aku kesini. Jadi Ah. kalau aku nggak lari dia nggak lari. Wih, romantis, yang satu nggak lari, satunya nggak lari. Jadi Nah, lari itu kompak berarti. Lebih ke males kayaknya ya. bagus ya. Jadi lari itu harus bareng-bareng. Bareng. Iya. Kemana-mana bareng-bareng. Harus bareng-bareng Rian kalau lari. Tadi aku Iyalah. telepon. Tapi manggilnya apa? Dad. Oh, Daddy. Oh, Daddy. Kalau lagi sebel pakai Dores belakangnya. Oh, coba ya. Coba. Gini. Hai Dad. Oh, coba aku ngomong. Oh ini boleh dong. Izin ya. Lebih bright nggak? Aku brightin dulu ya. Hai. Deddy Kobuse, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Prabu Revolusi, selamat pagi dari pagi-pagi ambiar. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deg-degan deh ngomong sama direktur. Bukan. Bukan ya. Mas Prabu, 14 tahun sama Zizi, gimana? Apa rasanya 14 tahunnya? Rasanya seru-seru. Seru. Lu naik wahana seru. Seru-seru. Apa sih yang membuat seorang Prabu Revolusi selalu jatuh cinta sama Zizi? Ya. Banyak alasannya. Apa ya yang paling utama sih ya Zizi hanya satu. Nggak ada lagi yang lain. Iya, gombal. Dulu tuh 14 tahun yang lalu yang bikin jatuh cinta, oke, she's the one, Dian yang harus gua nikahin, itu tuh apa? Wah itu mah panjang ya ceritanya. Salah satunya alasannya tuh apa? Tapi ya apa ya? Ya percaya atau nggak percaya. Jadi saya dulu tuh pernah ada di satu titik yang memang ingin banget menikah gitu. Terus ya berdoa lah gitu ya sama Tuhan. Tiba-tiba besoknya ada jalur ketemu sama Zizi gitu. Jadi saya ngerasa kayak dikasihnya sama Tuhan langsung. Begitu ketemu juga ternyata Zizi lucu sekali. Cute. Makanya langsung udah deh ini kita kunci aja seumur hidup gimana. Asik, dikunci. Jadi jawaban Itu kali ya atas dikunci. doanya gitu ya. Kalau Iya, momennya memang kayak gitu kan. Kalau yang lain mungkin sempat ceritanya macam-macam ya. Kalau Zizi itu ceritanya langsung hubungannya sama Tuhan. Jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang masih jalan. Semoga terus sampai akhir hayat nanti. Amin. Kalau sekarang apa yang ingin disampaikan untuk Zizi Shahab, perempuan yang dinikahi 14 tahun yang lalu dan melahirkan 2 anak dari rahimnya bernama siapa tadi? Khalif dan Kerim. 13 dan 7 tahun loh usia mereka. Oke, mau bilang apa sama Zizi? Silakan sampaikan. Buat Mommy, I love you. We love you.
be yourself and selalu berusaha jadi yang terbaik versi diri kamu sendiri. Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, kami juga akan ngerasain sayangnya kamu sama kami semua di keluarga. You are my home. Oh, my home. And also the home for our sons. Jadi sisi yang aku cintain. Aduh. My home katanya. Mas Prabu, terima kasih. Terima kasih banyak ungkapan untuk your home. Mampir ke Pagi-Pagi Ambyar, sehat selalu untuk seorang Prabu Revolusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Prabu. Zizi seneng banget deh lihat suaminya secinta itu. Guys, Jemput aku ya. aku izin ya. Mau ke KPK. Ngapain? Mau nikah. Ke KUA. Sama dong. Sekalian aja ke KPU. Ke KPU. Zi, kenapa? Kenapa kamu nangis? Guys, kita putar lagu terharu. Iya. Zi, tapi tadi dibilang jadi diri sendiri. Emang terkadang kamu tidak menjadi diri sendiri untuk membahagiakan keluarga atau suami? Bukan, kadang aku tuh orangnya people pleasure banget, gak enakan. Oh. Jadi kadang berusaha untuk nyenengin orang, melupakan senangnya aku. Oh please, semoga bisa menyenangkan diri. Harus dong. Kalau sama dia aku selalu happy. Oke, yes, that's good. Oke, Zi, kita akan mengajak kamu berpindah tempat dan bermain dalam... Ambyar dalam dilema. Oh, oke, let's go. Oke, jawab cepat ya sayang. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Anterin anak ke momen penting atau syuting dengan bayaran yang besar? Anterin anak. Oke. Oke, yang kedua, LDR sama suami setia atau serumah dengan suami yang tukang selingkuh? LDR ya? Iya, oke. Kayak aku ya. Terima job bayaran sedikit tapi dekat sama anak-anak atau terima job bayaran besar tapi harus bisa sama anak-anak? Yang dikit aja lah, kan ada suami tinggal minta. Yang penting sama anak-anak ya. Tinggal di rumah mertua dengan fasilitas mewah atau tinggal dengan keluarga sendiri tapi ngontrak? Tinggal sama keluarga sendiri. Tapi ngontrak ya. Kalau Dewi, tinggal sama mertua di rumah yang mewah atau tinggal dengan keluarga sendiri di rumah yang sederhana? Ya aku terserah suamiku mau bawa aku kemana aja aku ikut. Enggak, tadi enggak. Di awal aku nanya, Wi lu mau nggak tinggal sama mertua? Mau, jangan Wi nanti takut mertua lu. Kita nggak boleh salah, kita tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Pagi-pagi Ambyar geger. Aprino Sumberti. Datang Aprino. Kamu coba tadi gimana gerakan yang pas begininya coba ajarin kita. Coba kita ajarin ya, coba. Lali. Set. Kalau kita gimana Kak? Kalau kita gimana? Gitu. Kalau kita jadi patah-patah ya Kak. Hari Jumat soalnya setannya belum masuk. Aprino ya, kami semua. Aprino bersama Ibu Britney ya sini ya. Kan Ibu. Ini Ibu gurunya, Ibu Britney. Oke. Hebat sekali anak bertiga didiknya. mengucapkan. Terima kasih. Dari SMP 4 Ambon. Ambon Manise. Boleh. Ada non Ambon nggak di sini? Kalau kata anak yang kemarin ada Bika Ambon. Silakan dulu. Silakan ya. Iya. Ibu Britney bisa juga mau coba Bu? Enggak ya, oke. Aprino, kamu menjadi viral di media sosial karena ngedance di sekolah. Gitu ya? Memang suka ngedance dari umur berapa Aprino? Kayaknya luas banget Luas kamu banget, gerakannya. Sebenarnya sudah suka dance dari dulu sih.
Dari dulu, Ya. dari dulu. Karena lingkungannya apa? Orang-orangnya suka dance banyak gitu. Oh, soalnya yang kita dengar pas kamu lahir itu kamu lahirnya begini ya? Uget-ugetan gitu. Belajar dari mana ngedance-nya? Mas Rian nggak bisa? Nggak bisa, aku susah loh kayaknya ya. Nggak bisa goyang kamu. Dari mana? Otodidak. 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 Wow, otodidak bagus dong. Berarti sering nonton di YouTube. Iya. Gitu ya. Tadi Tyson nanya otodidak itu apa? Spontan. Uy. Ya kan otodidak itu apa? Spontan. Iya, belajar sendiri, ada spontan. gurunya. Spontan Iya. belajar. Iya. Itu tuh ketika lagi istirahat atau jam pelajaran olahraga atau gimana tuh? Itu pas lagi apa? Senam Indonesia anaknya apa itu? Senam Indonesia Senam, Timur. senam jamu. Senam Indonesia Timur. Oh, Senam senam. Indonesia hebat. Oh. Sama bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2025. Jadi Bu Guru memberikan kepercayaan sama dia untuk joget gitu. Enggak. Jadi pada saat perayaan Hari Anak Nasional itu dari kementerian menginstruksikan ke sekolah-sekolah seluruh satuan pendidikan untuk live serentak senamnya. Nah setelah senam itu ada acara santainya. Nah itu acara santai. Ya ini videonya diambil waktu acara santainya. Santai. Itu tuh inisiatif kamu buat ngedance atau dari guru misalnya yang meminta kamu untuk ngedance atau teman-teman yang meminta kamu ngedance? Inisiatif sendiri sama teman-teman sih suruh maju. Oh, karena mereka tahu kamu jago ngedance. Ya. Kemudian yang posting, Yang posting siapa? Saya yang posting. Oh, ibu bisa aja ibu. Tapi hebat yang nontonnya sampai banyak banget. Di akunnya ibu? Iya di akunnya. Lumayan ya bu yang nonton banyak ya bu. Viral. Berapa ya penontonnya? 34. Berarti tulisannya 34M gitu ya. Wow. Ibu Britney dengan 30 lebih juta ya engagementnya, viewers dan juga likes-nya. Nyangka gak sih Bu? Tidak menyangka sama sekali. Kemudian Ibu ketika melihat gimana? Shock pasti. Berniat mengorbitkan gak Bu? Maksudnya? Kan 34 juta loh Bu yang lihat. Gimana kata? Pasti gak nyangka ya Bu ya. Pas ngelihat itu gimana Bu? Kaget. Pertama kaget, gak nyangka. Ya? Dan lebih tidak menyangka lagi akan diundang di Pagi-pagi stasiun. Iya di pagi-pagi Ambiar. Ibu, kalau Ibu ngajar pelajaran apa? Saya ngajar informatika. Oh, informatika. Dan kebetulan saya itu tim IT di sekolah. Jadi salah satu tugasnya itu untuk dokumentasi kegiatan sekolah. Makanya waktu si anak-anaknya ngedance memang saya dokumentasi. Dan tujuan utamanya itu untuk dokumentasi, hasil dokumentasi sekolah. Tapi tidak menyangka kalau videonya akan seviral ini. Ibu guru informatika, Iya. saya boleh minta tolong nggak? Dibuka WhatsApp mantan saya bisa nggak Bu? Nanti di belakang aja ya. Karena ahli IT ya. Oke, kita mau kasih lihat ya. Bahkan seorang Raim Laode pun memberikan komentar untuk seorang Aprino. Seru banget. Kak. Ibunya saya yang mau balas. Banget. Ini maksudnya produser kita Pak Ode. Bukan. Jadi dikomentari sama Mas Raim Laode. Pada emosi katanya. Setiap pagi. Awas jantung. Mereka emang darah rendah makanya Mereka suka juga emosi. ahli dance semuanya, cuman beda dance-nya. Mereka juga. Sampai dikomentarin sama seorang musisi luar biasa itu gimana Bu? Ya speechless pasti yang pertama. Tidak menyangka, senang juga. Oke. Gak ada Dewi Persik komentar. Iya, Kak Nanti Dewi kamu nggak komen. Oke, berikutnya tuh akhirnya apa? Ibu apakah kepikiran untuk Aprino kamu bikin konten lagi nanti Ibu posting atau gimana tuh Bu? Sampai di situ belum kepikiran di situ ya Kak. Ya soalnya memang awalnya video itu diposting hanya untuk Spontan. ya iseng-iseng saja, spontan saja. Karena TikTok sekolah itu juga ada. Nah TikTok sekolah itu. Berarti TikTok pribadi yang dia. Iya, TikTok sekolah itu kebanyakan videonya berupa kompilasi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, Baru di-upload. ya seluruh kegiatannya di editing dulu, foto video dokumentasinya baru diposting. Nah untuk video yang tadi itu memang iseng spontan saja untuk diposting di Aprino sendiri nggak punya akun TikTok? Punya. punya. Kamu nggak posting? Aprino nggak posting? Postingnya. Terus Tapi baru bikin dia soalnya akunnya. Oh iya, baru bikin. Jangan live dulu nanti kayak aku ke band live-nya di kemarin. Komentar negatif ya namanya hidup ya, ada positif ada negatif. Kita mau kasih lihat gimana kita menanggapi itu semuanya. Ditanya ibu kota Jawa Tengah pasti nggak tahu dia. Oh my God. Nggak boleh gitu dong. Kalau di Cina nggak dibiarkan anak sekolah joget-joget seperti anak sekolah di Indonesia. Nggak boleh begitu. Kenapa lu repot?
Jago kalau hal-hal begini, tapi giliran ditanya soal matematika yang mudah saja, padahal nggak bisa jawab. Kata siapa lu? So tau lu. Pantes gak heran model era Gen Z karena di sekolah inilah yang dibanggakan dan dipertontonkan guru. Lu heboh sendiri lu. Menanggapi ini bagaimana? Terutama buat adik dulu. Aprino, ngeliatnya komentar seperti itu Aprino gimana? ditanggapi negatif ini Aprino baca nggak? Baca. Terus gimana sayang perasaan kamu? Saya tidak terlalu meladeninya sih. Oke, tapi Setiap video mungkin selalu ada video konten negatif. komentar negatif ya. Oh, Oke, iya, Ibu Britney, tapi sebagai seorang guru tuh bagaimana untuk bisa membesarkan hati murid atau siswa supaya mereka bisa memandang apapun itu dengan cara yang positif perspektifnya? Iya. Kebetulan saya guru informatika. Materi informatika juga itu ada tentang namanya dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Jadi sebelum ada komen-komen seperti ini, materi-materi itu sudah diajarkan kepada murid. Betul. Jadi memang kita mungkin dari guru Zaman dulu memberikan kita nggak ada ya, Ki? Gak ada. Ya, bahwa menggunakan media sosial itu ada positif dan negatifnya. Dan media sosial itu kan bisa merubah perilaku seseorang Ya, ya, Bu? jadi tergantung dari dirinya kita sendiri bagaimana cara menanggapi itu. Betul. Kebetulan kan Tyson juga seorang guru bahasa ya. Jadi tadi itu pas lihat komentar mau menyampaikan apa Tyson sama Afrio ya. Jangan dibaca netizen ya. Walaupun itu tidak baik, jangan dibalas. Karena mereka mau balas. Banyak orang tulis, oh Melanie Mercado mau bercerai sama suami. Saya tidak baca. Betul. Yang tahu diri sendiri. Betul, Menikmati ya. betul. Betul sekali. Itu betul yang membuat sekali. rumah tangga Tyson sama Melanie itu awet. Jangankan komentar netizen, WhatsApp Melanie aja gak pernah dia baca soalnya. Iya juga sih. Oke, tapi ya ini perlu diketahui juga, kalau komentar negatif biasa, tapi banyak hal positif dari Aprino, termasuk dia duta lalu lintas. Hebat. Kasih lihat ya. Tuh anak duta informasi keselamatan lalu lintas. Pintu darurat ada di sebelah kiri. Itu pramugari. Kan, gimana ceritanya kamu bisa menjadi anak duta informasi kemudian keselamatan Anak lalu duta lintas? informasi lalu keselamatan lintas, ya? lalu lintas. Itu karena ikut juga dipilih sebagai program OSIS. Oh, salah program satu OSIS. program. Berarti kamu aktif di OSIS sekolah. ya, Pengurus OSIS juga. Pengurus Pengurus OSIS. Dia OSIS. pengurus OSIS, dia Ya, aktif di saya sekolah. dulu ketua OSIS. Oh iya iya. Ucus senggol iki. Pasti ada yang seru nih. Apa sih? Gak kedengeran loh sampai sini. Katanya Apa Dewi yang itu tahu? dulu ketua OSIS. Apa sih kata OSIS? Ojo senggol. Oke, Aprino, kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar. Aprino ini seorang siswa berbakat. Tapi guys, Iya. oke, buat siapapun yang memberikan komentar negatif, tolong kita mau sedikit membuka sedikit pencerahan bahwa apa salahnya menjadi seorang dancer. Banyak mereka yang punya skill begitu luar biasa. Menjadi dancer. Kalau mungkin zaman dulu ini masih dipandang sebelah mata. Tapi zaman sekarang jadi dancer itu penghasilan luar biasa. Tuh. Bahkan menjadi dancer tingkat internasional penghasilannya wow. Ini tidak dipungkiri lagi dan kita juga berharap kamu sebagai orang atau juga anak yang punya skill luar biasa semoga bisa berkembang dan bisa membanggakan Indonesia seperti kakak-kakak kamu yang ada di sini. Ya, jadi jangan pernah memandang sebelah mata siapapun itu. Dan kita akan lihat bagaimana kompilasi Dance Timur April. Ya, seperti apa ini dia. Kenapa ngedance? Karena ini juga sekalian selebrasi sekolahnya Aprino SMP Negeri 4 Lagi Ambon. ulang tahun. Lagi ulang tahun ke-68 dan lagi nonton bareng. Selamat pagi. Selamat pagi ulang tahun SMP Ambon. Negeri. Empat Ambon. Yang ke-68 sukses selalu, jaya selalu, sukses, sehat buat semua murid, guru dan juga kepala sekolahnya. Let's go, ajarin kita buat ngedance, Aprino. Ayo sayang Yap. ajarin. Tante Kita Dewi minta sama Om. kamu ngedance, ajarin kita semua, kita putarkan musiknya. Musik untuk Aprino di pagi-pagi Ambiar. Let's go. Kayak main gitu. Hebat.
thank you so much. Salam Terima buat kasih Melania. ya Bang Taisha. Terima kasih. Harasha terima kasih. Versa Yufi terima kasih ya. Aprino terima kasih banyak. Ibu Guru terima kasih sih. Salam buat suami tercinta ya. Terima kasih banyak para queen yang begitu luar biasa. Dari mereka kita belajar banyak hal, bukan hanya cantik. Dan lihatlah mereka, mahkota di kepala dan juga cahaya di hati. Sukses selalu. Kita kembali lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Jangan lupa besok Trans Festival.